Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sana Lidwa, di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview jurnal tentang hukum administrasi negara yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Haji Dudi Mulyadi SMH dengan asisten dosen Pak Dr. Amendi Aridayani SMH. Judul jurnal kali ini yaitu Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan oleh Tubagus Muhammad Nasaruddin. Plato mengungkapkan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan yang baik. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu memiliki aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Definisi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan keputusan menurut hukum administrasi negara. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang in abstracto atau general norms, yang sifatnya mengikat umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Kebijakan atau Freiheitsmessen dalam bahasa Jerman, dari kata frei yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat. Kata fresh berarti orang bebas, sedangkan kata Ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan, atau keputusan. Bahasa Inggris menyebut discretion yang berarti kebijaksanaan, keleluasan, kehati-hatian, atau discretionary yang berarti menyerahkan kepada kebijaksanaan dengan kebebasan untuk menentukan atau memilih. Keputusan merupakan salah satu objek studi penting dalam hukum administrasi, utamanya karena keputusan merupakan objek sengketa yang menjadi kompetensi absolut peradilan administrasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kecuali itu keputusan merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang banyak digunakan oleh pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakannya untuk menyatakan kehendaknya. Menurut penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, peradilan tata usaha negara peraturan perundangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat secara umum. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Beberapa sejarah yang memberikan definisi basic king, salah satunya adalah Dr. Randes Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Usaha Indonesia menyatakan basic king adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Konsep pemisahan kekuasaan, khususnya berkenaan dengan fungsi eksekutif yang hanya sebagai pelaksana undang-undang tanpa kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, seiring dengan perkembangan tugas-tugas negara dan pemerintahan bukan saja kehilangan relevansinya, tetapi juga dalam praktek menemui banyak kendala. Pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah itu semakin mendesak sejak perkembangannya ajaran negara kesejahteraan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial dan mewujudkan kesejahteraan umum, yang untuk menopang peranan ini pemerintah dilekati dengan kewenangan legislasi. Terdapat alasan diberikannya kewenangan legislasi bagi pemerintah yang berkenaan dengan sifat umum, abstrak. Ketika menghadapi peristiwa konkret, norma yang bersifat umum abstrak tersebut membutuhkan instrumen yuridis yang bersifat konkret individual. Oleh karena itu, dalam keputusan Han terdapat istilah langkah mundur pembuat undang-undang. Terhadap langkah mundur ini ada 3 sebab, yaitu yang pertama, karena keseluruhan hukum tata usaha negara itu demikian luasnya, sehingga tidak mungkin bagi pembuat undang-undang untuk mengatur seluruhnya dalam undang-undang formal. Lalu yang kedua, norma-norma hukum pun itu harus selalu disesuaikan dengan tiap perubahan-perubahan keadaan yang terjadi sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang tidak mungkin selalu diikuti oleh pembuat undang-undang dengan mengaturnya dalam suatu undang-undang formal. Selain itu, tiap kali diperlakukan pengaturan lebih lanjut, hal itu selalu berkaitan dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail, sehingga tidak sewajarnya harus diminta pembuat undang-undang yang harus mengaturnya. Asas-asas dan norma-norma Han dalam pembuatan peraturan kebijakan atau Beleidsregel.
Kebijaksanaan atau phrase immersion dapat didefinisikan atau didefinisikan sebagai kebebasan atau keleluasaan bertindak atau inisiatif sendiri yang dimungkinkan oleh hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang muncul secara tiba-tiba, yang pengaturannya belum ada atau kewenangannya yang tidak jelas atau samar-samar yang harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral. Divisi kebijaksanaan tersebut di atas menurut S.F. Marburg terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya kebebasan yang dimungkinkan oleh hukum kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Yang kedua, terdapatnya persoalan penting dan mendesak untuk segera diselesaikan. Yang ketiga, harus dapat bertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Sedangkan dalam penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama yaitu harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang yang memberikan ruang kebebasan bertindak atau berdesignation. Terus adanya serasi dengan asas hukum umum yang berlaku seperti salah satunya yaitu asas perlakuan yang sama menurut hukum dan asas kepatutan dan kewajaran. Yang ketiga ada serasi dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan ini mencakup syarat material dan syarat formal. Yaitu syarat-syarat material yang terdiri dari yang pertama, organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang. Yang kedua, karena keputusan suatu pernyataan kehendak, maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis seperti penipuan, paksaan, atau suap kesesatan. Lalu yang tiga, keputusan harus berdasarkan suatu keadaan atau situasi tertentu. Lalu yang keempat, ada keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Sedangkan syarat-syarat formal yaitu terdiri dari syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu. Yang ketiga, syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi. Dan yang terakhir, jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu harus diperhatikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena banyak kekurangan.